Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Ragil Murti. Seperti biasa, di video ini aku akan memberikan resep ide jualan yang menarik dan tentunya enak. Bahannya simple, modalnya sedikit, hasilnya juga banyak banget ya teman-teman. Dijual 1000-an, ini pasti laris manis dan banyak yang suka. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk simak video aku sampai selesai ya. Dan ayo kita bikin sama-sama. Pertama, siapkan 100 gram kacang. Ini aku pakai kacang yang sudah disangrai dan udah dicacah. Aku beli yang udah jadi kayak gini. Kalau nggak ada, kalian bisa sangrai kacang tanah biasa, kemudian kupas kulitnya, lalu blender kasar kayak gini. Siapkan 20 gram biji wijen yang udah disangrai juga. Kemudian siapkan juga 50 gram gula pasir. Semua bahannya kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pakai blender aja biar lebih cepat. Ini kita masukkan aja semuanya jadi satu. Jangan lupa kita masukkan juga gula pasirnya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep ide jualan menarik lainnya. Nah, setelah semua bahannya udah dimasukkan, kita blender atau kita haluskan, tapi jangan sampai yang halus banget ya teman-teman. Biar nanti kalau kita makan itu masih ada tekstur kacang yang bergerindil. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman, masih ada kacang yang bergerindil dan nggak terlalu halus banget. Kalau udah kita haluskan, kita sisihkan sebentar ya teman-teman. Lanjut siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan 300 ml air. Untuk penambahan airnya kita lakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk biar tepungnya nggak ada yang bergerindil. Diaduk-aduk terus sampai semua tercampur rata ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata kayak gini, sudah encer dan gak ada tepung yang bergerindil, selanjutnya kita tambahkan pasta pandan. Ini aku tambahin sebanyak 1 sendok teh ya teman-teman. Kalau kalian suka coklat, kalian bisa ganti pastanya dengan pasta coklat. Bisa sesuaikan aja sama selera ya teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah, selanjutnya kita siapkan minyak goreng. Kita tambahkan sebanyak 3 sendok makan. Ini biar nanti adonannya nggak terlalu lengket banget ya teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Siapkan loyang ukuran 20 x 20. Untuk loyangnya kita olesi dengan minyak terlebih dahulu. Oleskan secara rata dan tipis-tipis aja sampai ke semua permukaan loyang. Kemudian kita lapisi dengan plastik. Ini aku pakai plastik yang ukuran 1 kilo yang aku gunting melebar biar pas dan biar muat di loyangnya. Ini kita rapikan dan kita ratakan biar nanti hasil adonannya itu rapih dan rata ya teman-teman. Kalau udah, kita masukkan semua adonannya. Adonannya sudah diloyang nih, selanjutnya kita kukus. Sebelumnya sudah aku panasin kukusan terlebih dahulu. Lanjut kita masukkan, kita letakkan yang rapi biar nanti hasilnya nggak miring-miring gitu ya teman-teman. Kalau udah kita tutup, jangan lupa tutupnya beri kain biar nanti nggak ada air yang menetes. Setelah 30 menit ini bisa kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat, kemudian tunggu hingga agak dingin ya. Beri lapisan plastik di atasnya kayak gini biar nanti ngebaliknya itu gampang. Dan untuk mengambil adonannya kita tusuk aja di pojokan gini, kita ambil lapisan plastik pertama. Jadi ini gampang banget mengambilnya teman-teman karena kita pakai plastik dan jadi nggak lengket di tangan. Untuk adonannya kita tata dan kita rapihkan terlebih dahulu. Lanjut kita potong. Yang pertama kita potong jadi 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Dan setiap potongannya ini kita beri jarak biar nanti nggak saling nempel lagi dengan adonan lainnya. Jadi untuk lebar setiap potongan ini kurang lebih 5 cm ya teman-teman. Ini motongnya gampang banget ya teman-teman dan ini nggak lengket. Kalau misalnya teman-teman mau motong pakai pisau,
Usahakan sebelumnya pesonya dilapisi dulu dengan minyak terlebih dahulu biar nggak lengket ya teman-teman. Nah, untuk adonannya ini udah selesai kita potong jadi 4 ya teman-teman. Lanjut kita potong kembali menjadi 6 bagian. Usahakan untuk tiap potongnya itu sama ya teman-teman, biar nanti hasilnya sama juga. Nah, untuk tiap potongannya ini kurang lebih besarnya segini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk setiap potongannya ini kita beri jarak biar nggak nempel satu sama lain. Lanjut, untuk satu potongnya ini kita bakal bagi lagi jadi 8. Yang pertama aku potong jadi 2 kayak gini. Lanjut setengah bagiannya kita potong jadi 4 dan setengah bagian lainnya kita potong lagi jadi 4. Kalau udah, kita ambil satu persatu, kita balurkan ke kacang yang udah kita haluskan atau hancurkan sebelumnya. Kemudian balurkan sampai rata. Kalau udah terbaluri dengan kacang, kita packing di mika ukuran 7. Kemudian tambahkan taburan kacang di atasnya kayak gini. Lanjut ya teman-teman, untuk satu potong ini kita bagi jadi 2 dulu, kemudian setengah bagian kita potong jadi 4 dan setengah bagian lagi kita potong lagi jadi 4. Kalau udah, kita ambil satu persatu, kita letakkan di kacang yang udah dihaluskan. Kemudian kita aduk-aduk atau dibalurkan seperti ini ya teman-teman. Balurkan satu persatu biar nggak saling nempel. Dan kalau udah, kita kemas di mika yang ukuran 7. Dan untuk hasilnya ini cantik banget ya teman-teman, dan hasilnya juga enak. Ini dia jajanannya sudah kita kemas semua ke dalam mika. Untuk satu resep ini hasilnya sebanyak 24 piece ya teman-teman, atau 24 mika. Hasilnya banyak banget, modalnya sedikit. Ini cocok banget untuk ide jualan kalian. Untuk harga jualnya, aku sarankan ini harga Rp1.000 atau bisa disesuaikan lagi dengan besar modal di daerah masing-masing. Teman-teman bisa tambahkan garpu kue di sini ya. Kalau udah, lanjut kita staples. Nah, biar makin menarik, kalian bisa tempelkan stiker label seperti ini. Dan ini hasilnya beneran cantik banget. Dan kita coba ya teman-teman. Bismillah. Masya Allah, ini beneran enak banget, manis, gurih, kenyal gitu. Pokoknya ini sangat recommended. Jadi buat teman-teman yang masih bingung pengen usaha apa, kalian bisa bikin jajanan ini, bisa dititipin di warung, di kantin, atau titipin di tukang sayur keliling. Insya Allah ini bakal jadi jajanan terlaris dan paling enak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih.